Decak kagum TNI AU kepada pesawat tempur Dassault Rafale. Penerbangan tandem demonstrasi udara Dassault Rafale beromor registrasi ke ruang udara Aerodrome Pelabuhan Ratu, Jawa Barat telah selesai. Kokpit tandem pesawat tempur Omnirole itu dibuka dan pilot utama, Kapten Sebastian Dupont, keluar dari kursi lontarnya. Sesaat sebelumnya, tandem seaternya, Marsekal Pertama TNI Fahru Zaini, sudah berdiri di sisi sayap delta pesawat tempur berkelir kelabu kelam itu. Benar, mereka baru mendarat dari penerbangan uji coba Dassault Rafale dari Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Pelabuhan Ratu, Rabu. Pilot kedua dari TNI AU dalam kesehariannya adalah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma. Selama 45 menit, mereka mencoba berbagai manuver, mulai dari kecepatan 2 Mach 2 kali kecepatan suara, terbang rendah di atas ombak laut, mengikuti kontur tanah, hingga menyimulasikan serangan darat. Dassault Rafale B yang mereka pakai memang tipe kursi ganda yang populasinya paling banyak dalam Angkatan Udara Perancis, Armée de l'Air, sampai sekitar 60%. Tipe ini dibuat pabrikan Dassault Aviation untuk pendidikan konversi penerbang hingga misi tempur sesungguhnya. Pilot utama menerbangkan pesawat tempur itu. Pilot kedua untuk misi lain tambahan yang bisa berjalan secara simultan, menurut Letnan Kolonel Sylvain Guilar, instruktur penerbang Armée de l'Air yang turut dalam misi pengenalan Dassault Rafale ke Jakarta sesudah turut dalam Langkawi International Maritime and Aerospace 2015. Rafale sejak lahir dirancang untuk memenuhi semua keperluan pilot tempur. Anda hanya menyaksikan data dalam satu layar monitor saja, yang di tengah. Jadi Anda tidak akan disibukkan dengan hal lain selain misi menghancurkan sasaran atau mengacaukan serbuan lawan, kata Gui, yang telah mengoleksi 1.500 jam terbang dengan Rafale. Dassault Aviation merancang C-01 Rafale dalam banyak varian, yaitu Rafale A, Rafale B, Rafale C, Rafale D, Rafale M, dan Rafale N untuk menggotong senjata nuklir. Belakangan, cuma 3 varian yang paling banyak diproduksi, yaitu Rafale B, di pelacak tandem seater, Rafale C, caser kursi tunggal, dan Rafale M, Marine ditempatkan di kapal induk untuk Korps Udara Angkatan Laut Prancis, Aeronavale. Perbedaan paling pokok Rafale M dengan kedua varian lain adalah perangkat roda pendarat yang lebih kekar dan bobotnya yang bertambah 500 kg dalam konfigurasi standar. Dassault Rafale dilengkapi sistem avionika, sistem sensor dan kinerja elektronika dalam keseluruhan sistem aviasi, yang dinilai cukup mumpuni. Tipe-tipe awal dilengkapi Spectra yang digadang-gadang menciptakan situasi siluman virtual berbasis peranti lunak. Belakangan dipertinggi kemampuannya melalui radar ESA AAA, yang dipercaya mampu meladeni berbagai keperluan radar alias mata dan telinga bagi pesawat terbang. Semakin tajam dan awas mata telinga itu, semakin menakutkan pesawat tempur itu karena akan meninggikan efektivitas pemakaian persenjataan, baik peluru kendali ataupun sistem roket yang dibawa.
Fase 2015. Rafale sejak lahir dirancang untuk memenuhi semua keperluan pilot tempur. Anda hanya menyaksikan data dalam satu layar monitor saja, yang di tengah. Jadi Anda tidak akan disibukkan dengan hal lain selain misi menghancurkan sasaran atau mengacaukan serbuan lawan, kata Gui Gui, yang telah mengoleksi 1.500 jam terbang dengan Rafale. Dassault Aviation merancang Channel 1 Rafale dalam banyak varian, yaitu Rafale A, Rafale B, Rafale C, Rafale D, Rafale F, dan Rafale N untuk menggotong senjata nuklir. Belakangan, cuma 3 varian yang paling banyak diproduksi, yaitu Rafale B, di Pelaca Tandem Theater, Rafale C, Chaser kursi tunggal, dan Rafale M, Marine ditempatkan di kapal induk untuk Korps Udara Angkatan Laut Prancis, Aeronavale. Perbedaan paling pokok Rafale M dengan kedua varian lain adalah perangkat roda pendarat yang lebih kekar Decak kagum TNI AU kepada pesawat tempur Dassault Rafale. Penerbangan tandem demonstrasi udara Dassault Rafale beromor registrasi ke ruang udara Aerodrome Pelabuhan Ratu, Jawa Barat telah selesai. Kokpit tandem pesawat tempur Omirole itu dibuka dan pilot utama, Kapten Sebastian Dupont, keluar dari kursi lontarnya. Sesaat sebelumnya, tandem teaternya, Marsekal pertama TNI Fahru Zaini, sudah berdiri di sisi sayap delta pesawat tempur berkelir kelabu kelam itu. Benar, mereka baru mendarat dari penerbangan uji coba Dassault Rafale dari Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Pelabuhan Ratu, Rabu. Pilot kedua dari TNI AU dalam kesehariannya adalah Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma. Selama 45 menit, mereka mencoba berbagai manuver, mulai dari kecepatan 2 Mach 2 kali kecepatan suara, terbang rendah di atas ombak laut, mengikuti kontur tanah, hingga menyimulasikan serangan darat. Dassault Rafale B yang mereka pakai memang tipe kursi ganda yang populasinya paling banyak dalam Angkatan Udara Perancis, Armée de l'Air, sampai sekitar 60%. Tipe ini dibuat pabrikan Dassault Aviation untuk pendidikan konversi penerbang hingga misi tempur sesungguhnya. Pilot utama menerbangkan pesawat tempur itu. Pilot kedua untuk misi lain tambahan yang bisa berjalan secara simultan, menurut Letnan Kolonel Sylvain Guillain, instruktur penerbang Armée de l'Air yang turut dalam misi pengenalan Dassault Rafale ke Jakarta sesudah turut dalam Langkawi International Maritime and Aero. Bobotnya yang bertambah 500 kg dalam konfigurasi standar. Dassault Rafale dilengkapi sistem avionika, sistem sensor dan kinerja elektronika dalam keseluruhan sistem aviasi, yang dinilai cukup mumpuni. Tipe-tipe awal dilengkapi Spectra yang digadang-gadang menciptakan situasi siluman virtual berbasis peranti lunak. Belakangan dipertinggi kemampuannya melalui radar ESA AAA, yang dipercaya mampu meladeni berbagai keperluan radar alias mata dan telinga bagi pesawat terbang. Semakin tajam dan awas mata telinga itu, semakin menakutkan pesawat tempur itu karena akan meninggikan efektivitas pemakaian persenjataan, baik peluru kendali ataupun sistem roket yang dibawa.